Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari pada pagi hari ini bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu yang indah Bapa. Biarlah hati kami Tuhan terus melekat dengan Engkau, dan biarlah pujian kami Tuhan indah di hadapan-Mu Yesus.
Sungguh besar cintamu, Kau yang terindah Tuhan, Kau yang termegah. Haleluya. Kami tinggikan namamu, Kau yang hebat, Kau yang maha kuasa. Kami naikkan pujian, kami naikkan penyembahan. Kau Allah yang hebat. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah yang sungguh amat sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh indah segala rencana-Mu Tuhan bagi kami. Saat ini Yesus Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami mau bawa hati kami untuk Engkau. Kami mau bawa pikiran kami untuk Engkau Yesus. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah Tuhan terus tumbuh Tuhan dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mau serahkan firman-Mu dalam hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita akan belajar kebenaran firman hari ini dengan tema kasih karunia Allah bisa membentuk karakter kita. Wow, tema yang luar biasa. Saudara yang terkasih, perlu saya sampaikan, dalam dunia kekristenan bukan cuma kehidupan yang lebih baik dituntut, tetapi karakter yang lebih baik juga perlu dituntut. Kenapa? Karena karakter menentukan kita semakin dekat dengan Allah. Baik saudara-saudara terkasih, langsung saja kita buka firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kembali saya sampaikan bahwa tema hari ini kasih karunia Allah bisa membentuk karakter kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, karakter berarti sifat watak atau kepribadian seseorang. Nah, bagaimana karakter itu bisa terbentuk? Nah, jadi sebetulnya ada yang berpendapat karakter bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Tetapi kebanyakan karakter itu bisa terbentuk dengan seiring berjalannya waktu, bisa dengan proses hidup atau benturan hidup atau masalah dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, mungkin saudara pernah berjumpa dengan kawan lama, teman lama. Dulu dia kan humble, submit, orangnya baik hati. Sekarang berubah ya, jadi arogansi, jadi sombong, jadi kemelinti, nggak ngerti bahasa apa itu. Yang jelas jauh berbeda dari yang sebelum saya kenal. Sekarang berubah drastis dari attitude-nya, sikapnya, berubah sekali. Nah, saudara-saudara, karakter itu, kepribadian itu bisa berubah dengan seiring berjalannya waktu. Tetapi kita mau di sini yang mau saya sampaikan, bagaimana kasih karunia Allah itu bisa membentuk karakter kita sesuai dengan kehendak Allah. Nah, saudara terkasih dalam nama Yesus, coba kita naik sedikit ke ayat yang ketiga. Bagaimana kita membangun karakter kepribadian atau karakter atau kepribadian yang kuat? Nah, di ayat yang ketiga dijelaskan ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Wow, luar biasa. Jadi kita menjadi pengikut Kristus, orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Kalau dalam ayat ini, ternyata mereka juga mengalami sebuah masalah.
kesengsaraan pada waktu itu. Dan mereka bisa bermegah dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena itu justru menimbulkan ketekunan. Wow, luar biasa saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus. Kasih karunia Allah itu bisa membentuk kita, membentuk karakter kita dari proses, kalau di sini masalah kesengsaraan, sehingga itu bisa menimbulkan ketekunan. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Yesus, karakter kita bisa terbentuk kadang-kadang melalui masalah. Karakter kita bisa terbentuk ke arah ketekunan kadang-kadang melalui proses. Ternyata sebuah karakter bukan ujuk-ujuk atau tiba-tiba terbentuk seperti itu saja. Langsung tiba-tiba, oh anak itu dulu kok orangnya nggak begitu sekarang kok bisa orangnya tekun, disiplin. Wah, orangnya rajin belajar. Itu enggak spontan. Ada prosesnya. Dalam konteks ini, kehidupan kekristenan kita dalam hari ke hari diperhadapkan dengan sebuah permasalahan. Kalau di sini tentang kesengsaraan, justru itu membuat karakter kita menjadi orang yang tekun. Itu poinnya. Kekristenan kita bukan cuma hanya kita mengejar, wah kita menjadi orang yang bisa worshiper atau segala macam pendoa. Tidak. Tapi perlu ketekunan. Hari ini kita mungkin berdoa, tapi besok nggak berdoa, sama aja. Tetapi di sini ada ujian, ada proses permasalahan yang mendatangkan ketekunan. Jadi ketika saudara hari-hari ini mengalami kesulitan hidup, masalah hidup yang begitu berat yang mungkin saudara alami hari-hari ini, itu mungkin cara Tuhan untuk Anda tetap bertekun dalam Tuhan. Jadi jangan gampang ngeluh, jangan cemen, jangan sedikit-sedikit nyalain Tuhan, jangan sedikit-sedikit, wah saya enggak bisa Tuhan, saya nyerah Tuhan, gimana Tuhan? Oh no, itu justru Anda semakin dibuat Tuhan tekun. Ya, karena di sini kasih karunia Allah itu membuat kita dalam bermegah dalam pengharapan, bukan cuma itu, tetapi bermegah dalam kesengsaraan. Wow, ini kata-kata bermegah dalam kesengsaraan artinya di waktu dalam kesengsaraan mereka justru bermegah. Kenapa? Oh, justru ini jalannya saya semakin bertekun kepada Tuhan. Itu dia poinnya. Jadi ketika kita dalam kesulitan hidup, ketika kita dalam goncangan hidup yang mungkin itu begitu berat Anda alami, itu justru membuat Anda semakin tekun kepada Tuhan. Harusnya seperti begitu. Semakin tekun datang kepada Tuhan, bukan datang kepada yang lain. Oh iya, banyak orang di luar sana itu begitu ada masalah, bukan semakin tekun kepada Tuhan, justru beralih kepada yang lain. Kemarin saya bicara dengan seorang bapak, Pak, rumah saya yang saya tempat itu gini-gini Pak, kayaknya ada setannya Pak. Wah, itu disyarat kewai. Kalau bapakku lo sakit ngene bisa ngusir setan. Nah, saya pikir, tidak, saya enggak perlu seperti itu. Orang kalau sudah dalam masalah, jangan lari kepada yang lain, datang kepada Tuhan. Di sini mereka, Rasul Paulus berkata, mereka dalam kesengsaraan, justru mereka bermegah. Kenapa? Karena itu yang membuat mereka semakin tekun kepada Tuhan. Terbukti mereka sampai, Rasul Paulus sampai hari ini namanya masih terngiang-ngiang. Orang yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Jadi siapapun kita yang mengaku mau ikut Kristus, kalau kita dalam kondisi sulit, kondisi yang begitu mungkin seperti telur di ujung tanduk, tetaplah bertekun kepada Tuhan. Kenapa? Karena di situ ada pengharapan. Nah, yang kedua, di ayat selanjutnya, ayat yang ke-4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Wow, luar biasa. Untuk kita membangun karakter yang semakin lebih baik, kita perlu ketekunan. Kenapa? Karena ketekunan itu mendatangkan tahan uji. Wow, ini satu saya pikir satu pengajaran yang luar biasa. Jarang sekali ada orang yang bisa tahan uji kalau dia tidak tekun. Tapi ketika kita bertekun dalam Kristus, bertekun, kita akan menjadi orang tahan uji. Ketika ada masalah datang, kita tahan uji. Mau percaya Yesus atau percaya yang lain? Saya percaya Yesus. Terima Yesus atau terima yang lain? Saya terima Yesus. Kenapa? Kita sudah tahan uji. Apapun masalahnya, seberat apapun masalahnya, kita sudah bertekun, dan ketekunan itu mendatangkan tahan uji. Ini iman kekristenan yang begitu luar biasa. Tahan uji, tahan banting. Karakternya yang begitu luar biasa. Ini yang perlu kita contoh, saudara-saudara. Kita sebagai orang percaya, kita perlu punya karakter yang tahan uji. Nggak cemen, nggak gampangan, nggak murahan. Imannya nggak iman yang, kalau percaya Tuhan Yesus, kalau ada
bla-bla-bla, tidak, tapi kita tahan uji. Sesulit, sepahit apapun hidup kita, kalau kita sudah bertekun, bermegah dalam kesengsaraan, kita pasti tahan uji. Wow, iman yang seperti ini, iman yang Rasul Paulus contohkan kepada kita. Dia tahan uji. Ketika diperhadapkan dengan kematian, Yesus tetap Yesus. Ini yang luar biasa, saudara-saudara. Yang terakhir, yang ketiga, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Orang yang kalau sudah tahan uji, dia punya pengharapan. Apapun yang saya alami, saya percaya Yesus tetap ada bersama saya. Sekalipun saya di ujung tanduk, saya punya pengharapan. Yesus pasti menyelamatkan saya. Kalaupun saya tidak diselamatkan di sini, saya pasti diselamatkan di surga. Ini pengharapan yang luar biasa. Ini perlu, mental seperti ini perlu kita bangun. Mental seperti ini perlu kita tanamkan dalam hidup kita, dalam anak-anak kita, dalam keluarga kita. Tahan uji, penuh pengharapan. Oh iya, saudara-saudara, kalau kita dalam sebuah kesulitan, kesengsaraan, kalau kita tidak punya pengharapan kepada Kristus, wow, iman kita akan melempem kayak lemper gitu, kenyal-kenyal gitu, tidak kokoh, tidak kuat, tidak tahan uji. Tetapi orang yang bertekun, yang tahan uji, dia pasti punya pengharapan. Kenapa? Kelak saya pasti bersama Tuhan di surga. Di dunia ini hanya sementara. Dia punya konsep seperti itu. Kelak pasti dia bersama di surga. Mungkin Tuhan tidak tolong saya hari ini, tapi yang saya yakini, Tuhan pasti tolong saya di besok hari. Ini pengharapan. Ini tidak timbul secara tiba-tiba, karena dia tekun dengan Tuhan, tahan uji, pengharapan itu pasti akan ada. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, inilah karakter yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Kita bermegah dalam kesengsaraan, kita bertekun, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Karakter yang seperti ini yang perlu kita bangun dalam kekristenan, sehingga apapun masalahnya, Tuhan Yesus tetap di hati. Tuhan Yesus memberkati.